Gigi. Selamat siang, Mbak Mesti. Selamat siang, Dokter Olivia. Apa kabar? Baik, Baik. moga-moga Mbak Gigi juga sehat ya. Alhamdulillah. Semoga yang nonton juga Oke. hari ini semuanya sehat. Amin, amin, amin. Amin. Oke, kita langsung aja. Hari ini ada Nagita Slavina ya di Halodoc Talk Show ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pas banget nih temanya Gigi. Dampak COVID-19 terhadap kesehatan ibu hamil. Ya kan? Pas Yang ini banget. kita lagi ajak, ya, yang lagi diajak ngobrol ibu hamil. Hamilnya di era pandemi lagi. Yes. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Betul, betul, betul. Oke, kita ke Gigi dulu deh, Gi. Kesulitannya apa sih, Gi, ketika mengetahui hamil tapi lagi pandemi seperti ini? Mungkin banyak juga sih menurut aku ya yang relate gitu ya sama aku karena kan sebenarnya tuh pengen punya anak lagi tuh udah dari tahun lalu gitu, ternyata pasti banyak juga ngerasa duh gimana ya gitu karena punya anak lagi terus pandemi terus udah gitu, tapi kan ini juga usia juga udah 30 lebih, udah nggak muda lagi, jadi banyak juga yang tapi akhirnya ya karena tiba-tiba dikasih gitu ya, alhamdulillah dikasih rezeki, ya udah bersyukur, pastinya dengerin aja kata dokter, terus ya ikutin aja sih semuanya gitu, emang apa protokol-protokol dijalanin gitu. Toh ternyata udah prokes juga udah dijalanin, ternyata ya emang masih bisa kena juga gitu. Yes. Iya, katanya Gigi Betul. pernah kena ya, berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya? Benar, 2 bulan yang lalu. Pokoknya pas waktu itu memang lagi apa angka COVID itu lagi tinggi banget gitu. Terus alhamdulillah dapat rezeki kena COVID gitu. Kembali dapat rezeki, kebagian jatah COVID ya. Benar. Kebagian jatah COVID. Oke, waktu itu yang dirasain apa sih? Kan lagi hamil tuh. Hamilnya juga waktu itu udah berapa bulan ya berarti? Aku udah trimester kedua waktu itu berapa bulan apa? 2 bulan lagi. Trimester 2 berarti. Sekarang mau berarti 7. sekitar 5 bulanan. Iya, 3 bulan yang lalu kali ya? Juli ya. 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan ya. 5 waktu itu. Berarti, pasti panik sih karena panik tapi berusaha untuk aku begitu tahu apa angka COVID akhirnya berpikir kayaknya kita udah nggak boleh, jangan sampai kena, udah nggak, tapi kalau kena aku harus kayak gimana gitu, terus persiapannya apa buat badan aku gitu. Jadi memang itu yang sudah aku persiapkan dari 2 hari dari vitamin. Kalau aku baca apa itu kan nggak bisa di-build dalam 1 hari kita minum vitamin gitu. Jadi sebenarnya Betul. dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ya alhamdulillah kebetulan aku juga udah sebelum hamil. Jadi ya walaupun pada waktu itu gejalanya lengkap ya, jadi batuk, pilek, demam, sempat diare juga, alhamdulillah nggak juga udah sempat orang juga, alhamdulillah. Ya udah dipantau sama dokter, aku dipantau juga sama Kim, alhamdulillah sih gitu. Oke. Berarti intinya nomor 1 nggak panik dulu ya. Tapi untungnya Gigi juga orang yang persiapan dari jauh-jauh hari, memang orangnya rajin minum vitamin gitu ya. Nggak kayak tiba-tiba kena terus wah aku minum vitamin yang banyak, nggak seperti itu ya. Kita tanya sama Dokter Olive nih, kebetulan ada Dokter Olive di sini. Dokter, pengen tahu deh sebenarnya tuh apa sih resiko yang terjadi gitu atau resiko yang bisa didapatkan oleh ibu hamil ketika lagi hamil tapi kena COVID juga. Gimana nih, Dok? Ya, ini benar sih yang tadi katanya Mbak Gigi, bahwa sebenarnya kalau kita minum vitamin nggak boleh tuh dari sekarang. Maksudnya nggak bisa vitamin itu diminum terus langsung dapat hasilnya. Memang harusnya dari sebelumnya. Jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kenapa COVID itu buat ibu hamil, kalau seandainya dia gejalanya hanya ringan, itu biasanya nggak ada masalah. Jadi as long kondisi ibunya baik dalam keadaan yang tidak ada desaturasi atau tidak ada gangguan oksigenasi, maka biasanya bayinya oke-oke aja.
gitu. Cuman yang menjadi berat adalah kalau seandainya kondisinya yang berat, sedang ke berat, kemudian dia sampai terjadi gangguan oksigenasi, sampai membutuhkan alat bantu nafas, apalagi kebayang nggak sih kalau mamahnya aja kurang oksigen, kemudian pasti bayinya juga kurang oksigen, sehingga tentunya resiko untuk bayi dan ibunya juga akan meningkat. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang kalau Mbak Gigi mungkin kebetulan karena Mbak Giginya sendiri juga rajin untuk periksa dan segala macam, jadinya kita ketahuannya cepat nih. Yang sering terjadi adalah kenapa pasien datang itu dalam kondisi yang berat sehingga kita tidak tertolong, itu adalah karena mereka mengacuhkan. Dia anggap, enggak kayaknya ini cuma flu biasa, enggak ini mungkin cuma sakit mah doang gitu. Ada beberapa pasien yang dulu waktu kemarin lonjakan yang bulan Juli itu gejalanya cuma sakit mah, mual muntah. Nah, tapi mungkin mual muntah biasanya kalau di trimester 1 kita mungkin aja ya, mungkin karena beta HCG yang lagi tinggi. Tapi kalau misalnya dari trimester 2, trimester 3, terus dia tiba-tiba mual muntah yang berlebihan, itu kita udah harus mikir ada sesuatu biasanya karena bisa ada infeksi apapun itu bentuknya. Gitu. Jadi kalau seandainya istilahnya ibunya baik-baik aja, itu biasanya bayinya oke. Selama pemantauan, selama isolasi, mamanya bisa melakukan evaluasi kondisi bayinya dengan cara mengevaluasi gerakan bayi. Karena sama kayak kita, kalau kita lagi sakit, biasanya kan kita lemas tuh, dedek bayi juga gitu. Jadi biasanya untuk mereka yang mempunyai faktor risiko, akan disarankan untuk melakukan evaluasi gerakan bayi. Jadi kita bisa pakai patokan misalkan dia 1 jam 1 kali gitu. Jadi dalam 12 jam minimal 10 kali. Atau kalau misalnya dia sempat bisa dihitungin di tiap jam. Jadi di satu hari sisihin 1 jam untuk menghitung. Lalu selain itu tadi selain gangguan oksigenasi, kadang-kadang pada saat COVID nih, ibu-ibu tuh banyak yang makannya jadi susah, nafsu makannya menurun. Apalagi kalau mereka yang mungkin mengalami anosmia atau mungkin gangguan pengecap juga kan, sehingga mau makan juga males. Nah, yang sering kali terjadi akhirnya pertumbuhan janinnya bisa terganggu tuh. Jadi mungkin dia jadi terhambat pertumbuhan janinnya, ada resiko IUGR, dan inflamasi akibat COVID-nya sendiri juga akan meningkatkan resiko prematuritas gitu. Tapi segala sesuatunya itu tadi bisa dipantau tanda dininya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah sedini mungkin kita atasi, biasanya hasilnya bagus. Gitu, asalkan tidak terlambat. Oke, jadi harus sigap juga ya dok, begitu ya. Jangan takut untuk periksa sih. Nah, iya betul, sama jangan ignore gitu ya. Yang ditakutin tuh itu, jadi kayak enggak lah ini nggak kenapa-napa, akhirnya jadi terlambat mendapatkan penanganan, begitu ya. Betul. Oke, kita ke Gigi lagi deh, sebagai ibu hamil di era pandemi tepatnya ya Gi ya. Pasti kan langkah-langkah kita lebih terbatas, apalagi buat cek ke dokter. Ada rasa takut nggak sih Gi? Tadinya sih gitu sih. Cuman akhirnya ya itu yang aku pelajari juga, yang akhirnya aku pelajarin resikonya akan lebih besar kalau kita nggak ngecek gitu. Jadi ya pastinya aku yakin, percaya banget rumah sakit yang ada di Indonesia ini pasti udah taat prokes, semuanya kan udah ada ada prosedurnya gitu. Iya. Ya semuanya udah, dokter, perawat di sana juga udah tahu lah harus kalau udah mepet-mepet pun misalnya nggak bisa kemana-mana gitu, kayak kemarin kan telekonsul tuh sekarang udah gampang banget gitu loh dok. Jadi udah nggak ada alasan sih untuk takut periksa gitu maksudnya. Karena banyak cara lain ya, telekonsul pun bisa begitu ya. Apalagi sekarang di Halodoc seperti Dr. Olive juga kan, itu bisa kita konsultasi secara online lewat Halodoc. Jadi buat ibu-ibu hamil di luar sana, buat teman-teman nih yang lagi hamil, nggak usah pusing, nggak usah takut juga, karena itu semua bisa dilalui. Yang penting bisa konsultasi untuk kesehatan ibu dan juga janinnya, begitu ya. Betul. Kalau Gigi menjaga